Oke, selamat siang best friend, rekan-rekan BCA Sekuritas. Apa kabar? Kita bertemu kembali di Basecamp. Ini merupakan Basecamp kita yang pertama di tahun 2025. Ya, meskipun marketnya merah membara, nggak apa-apa, kita belajar. Ya, jadi biar nanti waktu marketnya sudah bagus, kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk berinvestasi kembali. Oke, rekan-rekan best friend, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena hari ini untuk pertama kalinya kita akan memperkenalkan bayi kita yang baru lahir. Ya, kita punya aplikasi baru BCA Sekuritas Mobile. Oke, buat para best friend yang belum mendownload aplikasinya, monggo ya, langsung download aja. Oke, sekarang coba saya izin share screen dulu. Oke, best friend, buat yang belum download, langsung aja meluncur masuk ke Play Store atau ke App Store, ya. Ketik di sini BCA Sekuritas Mobile, mobile ya, oke. Nah, setelah itu cari yang logonya seperti ini, ya. Cari yang ini, silakan di-download dulu, oke. Nanti setelah download, rekan-rekan bisa langsung login ke aplikasi kita yang baru menggunakan user ID dan password yang sama dengan aplikasi sebelumnya. Cuma yang membedakan, user ID yang dimasukkan di aplikasi yang baru ini harus menggunakan huruf kapital. Ya, kalau yang aplikasi lama itu bisa huruf kecil, huruf besar gitu ya. Tapi kalau di aplikasi kita yang baru ini, tolong memasukkan huruf kapital. Oke, ceng 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 ceng, sudah mungkin ya? Mungkin sudah pada selesai download, saya lanjut. Atau mungkin ada dari best friend yang belum selesai download? Oke, sekarang ayo kita masuk ke BCA Sekuritas Mobile. Nah, oke, monggo langsung lakukan atau input login ID Anda dan masukkan password. Ya, ini saya sudah aktifkan biometric login-nya, jadi saya langsung pakai sidik jari aja. Nah, gimana best friend? Pas ya tampilannya ya? Enak ya? Mantep toh? Wah. Oke, nah kalau baru pertama kali login, saya ajak teman-teman para best friend, ayo kita masuk ke menu kanan bawah ya. Itu ada menu profile. Oke, nah di sini saya share screen-nya dimatikan dulu ya karena ada fitur security control karena saya mesti memasukkan PIN. Oke, nah nanti kenapa saya ajak teman-teman masuk ke menu profile dulu karena di sini ada fitur smart login ya. Jadi smart login ini adalah fitur yang membuat kita itu bisa login ke aplikasi hanya dengan pengenalan sidik jari atau pengenalan wajah. Tapi kalau para best friend, kalau yang memang nggak mau pakai sidik jari atau pengenalan wajah ya, nanti udah nggak usah diaktifkan smart login ya. Nanti tetap menggunakan password. Bu Heni kalau yang punya saham dan obligasi di Porto dipisah atau digabung? Nah, kalau saya nggak salah ingat dipisah, Bu. Coba nanti dicek aja di Porto ya, langsung dicek, meluncur berarti ya. Oke, oke ya, tadi smart login-nya kalau sudah diaktifkan, saya lanjut bahas yang ini aja, ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat di bawah nama kita itu nanti ada informasi trading balance ya. Jadi duit saya nih ya, cash available saya cuma 188.000. Kalau saya mau top up dan saya lupa nomor RTN saya bisa klik top up-nya ya. Nanti waktu saya klik top up itu akan keluar nomor RTN-nya. Jadi
bisa langsung ditransfer atau diisi buat yang mau nambahin investasinya ya. Tapi jangan transfer ke RDN saya tentang itu ya. Tolong jangan transfer ke tempat saya. Nanti saya disidang minta itu. Oke? Oke, udah ya ini saya kembalikan. Saya balik ke menu sebelumnya. Di sebelah top up ada menu withdraw. Nah, ini untuk teman-teman yang mau tarik dana. Ya, kan mungkin di aplikasi BES Mobile yang lama juga ada ya menu tarik dana ya. Jadi tinggal diklik aja, terus diisi berapa dana yang mau ditarik. Ya, oke. Nah, nanti buat para best friend mungkin akan bingung. Kenapa kok di situ ada withdrawable amount dan di sebelahnya tuh ada proses amount ya. Di situ ada tanda itunya ya, I gitu ya. Kalau kita pencet itu ada informasinya. Jadi kalau withdrawable amount itu adalah dana yang bisa kita tarik. Tapi kalau yang proses amount itu adalah dana penjualan tapi itu belum masuk ke RDN. Itu ya. Jadi ini memang sangat berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang hanya menunjukkan cash available atau dana efektif. Ya. Kalau di sini sudah dipisahkan antara dana di RDN dengan dana penjualan yang belum jatuh tempo. Oke, sekarang saya kembalikan lagi. Nah, ini langsung ada yang nanya, kayak semangat banget ya New Apps ya. Pak, histori setor dan tarik berapa hari ke belakang yang bisa dimunculkan? Nah, jadi di sebelah kanan withdraw ada history ya. Nah, itu kita bisa cek histori penarikan atau transfer dana. Untuk saat ini histori kita itu untuk 3 bulan ke belakang. Ya. Bu Veronica, histori saya tidak semuanya muncul. Ya Bu, karena ini sepertinya yang bisa dimunculkan itu setelah New Apps ini berjalan. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya nggak muncul di sini. Nggak apa-apa ya, jadi kita mulai dengan awal yang baru, nanti untuk historical, transfer dana dan penarikan dana sekarang bisa terlihat di apps ini. Pak Benedict, menu profile ada di mana? Gampang Pak, kanan bawah yang gambar kepala orang, kepala orang, badan sama kepala gitu ya, bisa langsung diklik di situ. Ibu Mutiara, ini pakai apps apa ya? Wah, ketinggalan Bu. Ini apps kita yang baru, bayi kita yang baru lahir. Nah, ya. Oke, saya tunjukin lagi caranya ya, saya tunjukin caranya, masih semangat banget soalnya. Pak Sukirman Wijaya, ya mohon maaf Pak, tadi seperti yang saya infokan di pagi hari, kebetulan untuk user Bapak ini masih proses migrasi ke apps yang baru ya. Jadi harusnya sih besok sudah mulai bisa digunakan. Tapi monggo Pak, boleh diikutin aja, jadi supaya besok waktu Bapak sudah mulai pakai itu langsung langsung bisa pakai gitu ya. Buat yang belum, yang tadi ya, saya akan ulangin lagi langkah-langkahnya. Oke, jadi di Play Store atau di App Store, cari BCA Sekuritas Mobile. Oke, kita klik, setelah itu kita geser ke bawah, kita cari, nah, BCA Sekuritas Mobile. Ya, monggo, ini bisa di-download dan di-login dengan menggunakan login ID dan password yang lama. Bu Teresia, kalau PIN yang tanggal lahir 8 Desember nggak berhasil gimana Pak? Nah, Ibu waktu Ibu sudah pernah login ke aplikasi BES yang lama atau belum? Kalau misalnya sudah pernah, PIN-nya waktu itu menggunakan PIN apa? Ya, jadi nanti bisa menggunakan PIN tersebut. Tapi kalau masih nggak bisa juga, ya kayaknya mesti forget password ya Bu ya. Jadi sebelum login itu ada menu forget password, bisa diklik lalu lakukan reset password. Gitu ya. Tadi banyak yang nanya BES Mobile yang lama gimana Pak? Itu tetap aktif atau enggak? Untuk saat ini masih tetap akan berjalan beriringan. Nanti dari teman-teman bisa menyesuaikan aja mau pakai yang lama atau pakai yang baru. Terus kalau tadi ada yang tanya sampai kapan diberlakukan, kita masih belum tahu. Kita masih mau melihat respon dari para best friend sekalian. Ya lanjut, saya kembalikan masuk kembali ke sini. Oke, kalau lupa password gimana Pak? Ya itu ya Pak ya, forget password aja Pak. Jadi sebelum login, forget password dulu, di reset dulu passwordnya supaya nanti bisa login dengan password yang baru. Oke. Oke, saya kembali ke menu profile. Oke, di menu profile selanjutnya
di informasi account itu ada security. Ya, jadi security ini fungsinya untuk melakukan penggantian password, penggantian PIN. Kalau untuk ganti email, handphone, sama rekening bank itu saat ini sebenarnya belum bisa dilakukan di apps ini. Kalau email atau mobile number bisa dilakukan secara online, nanti kita bisa ajukan. Tapi nanti untuk proses penggantiannya tetap harus melakukan verifikasi sama konfirmasi via telepon yang direkam. Tapi kalau yang change bank account ini baru bisa dilakukan dengan mengisi form kertas yang ditandatangani di atas materai dan dikirimkan ke kita. Dan setelah itu nanti harus melewati proses verifikasi data dan konfirmasi perubahan rekening banknya. Itu ya. Oke, Bu Vera, login ID-nya tolong dipastikan menggunakan huruf besar semua. Ya, itu. Kalau masih nggak bisa login juga, tulisannya invalid ID, nanti japri aja admin kita, ya, itu ada admin BCA Sekuritas yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, monggo langsung dijapri aja, diinfokan kode nasabahnya, nanti kita lakukan pengecekan, mungkin bisa jadi untuk akun Bu Vera juga termasuk yang belum dimigrasi ke akun yang baru, ke aplikasi yang baru, ya. Jadi coba digunakan user ID-nya huruf besar semua. Oke ya, saya lanjut kembali ke menu home. Oke, saya kembali ke home. Oke, nah di sini best friend ini sebenarnya ada beberapa menu-menu ya, tapi saya akan coba masuk dulu ke watchlist. Ya, kan biasanya kelemahan dari aplikasi di handphone ini kita kan hanya bisa ngamatin satu saham ya, jadi mesti gonta-ganti terus ya. Nah, sekarang kita setting aja watchlist-nya. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan itu ada tulisan manage ya, ya kita klik manage. Oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau create new watchlist ya, kita klik yang paling atas, yang tulisan all watchlist. Itu kita bisa klik. Terus di sini kita bisa create new watchlist. Ya, setelah itu di sini kita kasih nama. Watchlist-nya mau apa? Misalnya saya mau isi saham saya gitu ya, nggak kreatif banget ya namanya ya, tapi nggak apa-apa ya, ini cuma di ya. Monggo nanti dari teman-teman bikin yang lebih kreatif gitu, yang lebih keren gitu ya. Kok nggak muncul tulisan manage-nya? Luar biasa. Oke, coba saya kembali. Di sini Pak Dede ya, coba di sini kalau di depan saya muncul, moga-moga di depan Pak Dede juga muncul tulisannya. Jadi di tulisan watchlist ini di sebelah kanan ya, ini ada tulisan manage. Itu ya. Oke, coba saya klik lagi manage. Iya, Pak, saya di watchlist yang lama nggak muncul, Pak. Memang tetap harus create baru lagi. Pak Dede masih nggak ada manage-nya. Bu Vero juga, waduh, nggak ada manage-nya, nggak ada manage-nya. Banyak juga yang nggak ada manage-nya ya. Oh, Harus harus bikin bikin dulu, satu Pak. watchlist Bikin dulu. Harus bikin dulu. Oh, jadi mesti apa nih Pak? Create new watchlist aja ya. Mungkin karena di tempat saya sudah ada 2 watchlist ya, makanya langsung ada manage-nya ya. Oke, keren, Add keren, stock keren. aja satu, add stock. Oke. Ya udah gini aja, gini aja. Manager tidak ada. Oke, kita masuk aja ke sini ya. Kita masuk aja ke Discover dulu. Di bagian paling bawah tuh ada menu Discover ya. Ada menu Discover, terus di bagian paling atas, ini kita bisa cari saham-sahamnya. Bukanlah. Maaf, ini apps apa ya dulu? Telat ya Bu ya. Ini apps baru Bu. Monggo di-download dulu ya. Di-download dulu di Play Store atau di App Store ya. Namanya BCA Sekuritas Mobile. Itu ya. Oke, nah nanti kita bisa masuk misalnya ke salah satu saham, nanti di sebelah kanan atas itu ada lambang bintang loh, ya. Ada lambang bintang itu kita bisa klik, terus misalnya kita create new category. Apa saham saya? Nggak apa-apa ya, saya memang agak-agak kurang kreatif gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, terus nanti misalnya saya mau masukkan color.
Oke, sebentar ya. Coba saya kembali dulu ke home. Maaf. Sorry, ini layar saya hilang-hilang nih. Gara-gara ketutup tangan langsung blank layarnya. Oke, oke. Udah ya, coba ya. Kita buat yang sudah create watchlist ya. Nanti kita bisa klik manage. Lalu di atas kita bisa pilih watchlist mana yang mau kita edit-edit ya. Terus misalnya tadi saya mau edit saham saya. Di sini sudah ada saham HD, terus di sini saya tambahkan. Misalnya saya mau BCA ya. Add stock. Oke. Terus misalnya saya mau cari saham BBRI. Saya centang dulu, saya aktifkan. Terus misalnya saya tambahkan lagi Astra misalnya ya. Itu. Pak Jojo, iya Pak Jojo, ini beda Pak, ini apps baru bayi kita yang baru lahir Pak, monggo langsung di-download, langsung login menggunakan user ID dan password yang sebelumnya, ya, monggo langsung menuju TKP, oke? Login ID-nya huruf besar semua, ya. Oke, nah kalau sudah kita klik add to watchlist, kita masukkan ke saham saya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Nah, sekarang di saham saya sudah tercantum saham-saham yang saya masukkan ke watchlist. Begitu. Oke, sampai sini gimana rekan-rekan? Ada yang masih bingung-bingung? Perlu diulang nggak nih kira-kira? Aman, mantap. Gimana yang lain? Pak Benedict, thank you, aman katanya. Sip. Pak, ini bisa jadi saingan RTI ya menu-menunya ya? Wah, nggak tahu, moga-moga. Oke, ini oke, coba saya cek dulu. Oke, ada yang minta diulang kembali, sip, nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Oke, Pak Cahyadi, kalau di base lama kita buka watchlist langsung kelihatan nama saham dan current price plus perubahannya. Oke, nah kalau di sini kelihatannya adalah saham, nama saham, harga sekarang, dan perubahannya. Itu ya memang kalau yang harga sebelumnya nggak kelihatan. Oke, dari Ibu Mutiara, pasti bingung Pak manage-nya Pak, di saya nggak ada tulisan manage-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini karena tampilan saya kan udah beda sama para best friend ya, jadi kita bikin langkah yang lain ya buat memunculkan watchlist ya. Jadi kita yang di kanan atas ya di sebelah nama kita ya, itu kan ada kayak kaca pembesar tuh, kita klik aja di situ. Misalnya kita klik saham AADI ya, AAD ini kita klik. Di sebelah kanan atas itu ada lambang bintang. Ya, bintang di langit ya, kita klik lambang bintangnya. Oke, terus kita create new. Tadi saham saya, sekarang apa ya? My stock gitu ya, nggak apa-apa, saya nggak kreatif ya, my stock. Oke, kita save. Oke, nah setelah itu kita kembali ke home. Nah, di sini sudah ada my stock, ada saham saya, ada my watchlist. Memang nggak kreatif ya namanya ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, cuma buat demo ini ya. Kita klik manage. Ya, sekarang harusnya sudah ada nih manage-nya nih. Oke, kita klik manage. Setelah itu kita tambahkan saham-saham yang mau kita ini ya. Kita di bawah, di bagian paling atas ada all watchlist, kita klik dulu. Terus kita pilih watchlist mana yang mau kita tambahkan. Boleh dong Pak Cahyadi, mau open speaker boleh, ya mau open kamera boleh, mau sambil joget juga boleh. Saya sama-sama bebas. Pak Doni, sorry. Oke, ya jadi setelah Pak Doni, sorry, dengar saya nanya sedikit ya Pak Doni. Pak Doni, saya udah bikin watchlist. Cuman kalau yang dulu, maksud saya, yang base yang lama, itu kan langsung kelihatan tuh harga saham sekarang tuh berapa, perubahannya merah atau biru, terus udah gitu. Kelihatan lah totalnya ya. Dan yang kelihatan itu bukan satu-satu, tapi seluruh grup saya. Misalnya
Misalnya saya punya grup banking gitu istilahnya, isinya BMA, BMRI, BBRI, BBCA gitu misalnya ya. Begitu open semuanya kelihatan sama harga-harganya. Tapi yang kali ini ya seperti contoh Bapak yang sekarang di layar ini MyStock itu jadi cuma kelihatan namanya doang ya. Namanya doang, begitu melihat AAD Bapak harus klik tapi nggak ada komparasinya dengan misalnya saham yang lain gitu istilahnya seperti yang kemarin yang di base. Oke. Jadi memang kalau kita lihat tampilan yang di sini, kalau kita lihat memang yang terlihat itu adalah current price aja sama perubahannya, Pak. Memang untuk yang harga kemarin itu sudah terlihat di sini. Itu mungkin yang agak berbeda dengan yang aplikasi base yang sebelumnya, ya. Dan juga kalau kita lihat kan di sini tampilannya agak lebih gede-gede gitu ya, Pak ya. Jadi memang kalau watchlist kita itu pas lagi banyak, itu kita mesti scroll ke bawah seperti ini. Memang agak sedikit berbeda secara tampilan dan secara penggunaannya dengan aplikasi yang lama. Makanya jadi untuk saat ini aplikasi base yang lama pun sementara masih tetap kita open ya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang mungkin masih lebih enak pakai base yang lama, ya saat ini mau silakan pakai yang lama. Tapi kalau misalnya masih oke pakai yang baru, ya silakan menggunakan yang baru. Ya, kalau untuk transaksinya sih nanti akan sinkron. Tapi memang kalau dari sisi watchlist-nya, itu memang ada sedikit perbedaan dengan yang lama. Oke, makasih Pak Doni. Ya, sama-sama Pak. Nama di watchlist bisa kita ganti nggak? Bisa dong. Kembali kita masuk ke manage ya. Lalu kita klik yang all watchlist. Sebentar ya. Nah, ini misalnya saya mau ganti ya. Oh, Pak Doni. Sebentar. Ya. Sebentar. Ini oke. Mau tanya dulu Jadi ya. tadi pilih watchlist mana yang namanya mau diganti. Ya. Setelah dipilih. Masuk. Oke. Ini update-nya kalau lain. Sebentar ya. Di layar sudah terganti belum ya? Atau masih freeze di select watchlist ya? Sudah di saham saya, Pak. Udah di saat saya ya? Oh, berarti yang di komputer saya yang lelet. Oke. Nah, nanti setelah itu kalau kita mau ganti namanya, di sebelah. Pak Doni, saya kan punya sudah akun sekuritas. Ini mau diubah kayak ini semua. Jadi ya? nanti di sebelah kanan atas itu ada titik 3, kita bisa klik, lalu kita bisa rename atau kita bisa delete watchlist-nya. Ya. Oke. Oke ya, saya lanjut ya. Kayaknya kita agak terlalu lama di watchlist ya. Apakah bisa login di 2 apps bersamaan? Nggak bisa Pak Jolo. Ya, jadi untuk saat ini memang secara regulasi kita hanya bisa login di satu aplikasi bersama. Tidak bisa login di 2 aplikasi bersama. Ya. Oke, nah watchlist-nya sudah selesai. Sekarang kita akan pindah ke, atau kita langsung aja ke cara transaksi ya. Nanti baru saya bahas yang lain. Oke, untuk kita bertransaksi kita mesti cari sahamnya dulu ya. Jadi di sebelah kanan atas itu ada lampu kaca pembesar, itu kita bisa klik ya. Di sini nanti kita ketik saham apa yang mau kita transaksikan. Jadi misalnya saya ketik saham BBCA. Ya. Setelah itu saya klik, saya ganti ke saham BBCA. Nah di sini kita bisa lihat saham BBCA itu harganya di 8575 ya, dengan penurunan 2,5%. Lalu di bawahnya itu sudah ada menu mau buy atau mau sell. Oke, sekarang misalnya saya mau buy, saya klik dulu tombol buy-nya, ya. Oke, di sini nanti kita bisa lihat antrian bid offer-nya dari saham BCA. Lalu di situ kita juga ada informasi terkait dana ya, dana kita berapa, sama ada juga yang buying limit kita di berapa. Oke. Setelah itu nanti di sini tinggal kita masukkan. Kita akan beli di harga berapa. Misalnya saya pasang di 8.000 ya. Dan di bagian quantity saya isi misalnya 1 lot. Nah, biasanya perhatikan ya, waktu saya ngisi 1 lot muncul muncul notifikasi ini ya. Jadi artinya bahwa kalau sampai transaksi ini dan ini saya bertransaksi menggunakan buying limit. Ya, jadi ada notifikasinya seperti ini.
Gitu, beda dengan yang kemarin. Oke, terus kita pun bisa tentukan nih, misalnya saya mau transaksi maksimum cash atau dengan maksimum limit. Itu, ya. Oke, antrian take over tidak ada kotak yang menunjukkan harga sekarang. Harus scroll ke atas harga berapa. Oke. Yang harga yang muncul di sini itu biasanya adalah last price-nya, best brand-nya. Jadi sebenarnya untuk harga terakhir sudah terlihat. Cuma memang kalau misalnya kita mau lihat lagi apakah ini posisinya di bid atau di convert, ya nanti kita bisa lihat ke atas dulu. Gitu, ya. Oke, bedanya maksimum cash sama maksimum limit apa? Nah, maksimum cash itu artinya kita hanya bertransaksi menggunakan dana yang tersedia, yaitu dana saya yang tersedia adalah ini. Ya, tapi saya bisa bertransaksi lebih daripada dana yang saya punya, karena saya punya yang namanya buying limit. Ya, tapi kalau kita bertransaksi menggunakan buying limit, kita punya waktu 2 hari kerja untuk menutup kekurangan dana kita. Ya, jadi misalnya saya transaksi sampai 1 juta, sedangkan dana saya hanya ada 188.000, berarti di 2 hari kerja setelah transaksi, saya mesti deposit dana ke RTN sebesar 800.000. Gitu. Nah, oke. Nah, setelah kita input harga beli sama jumlah lotnya, kita bisa langsung klik buy yang di paling bawah, ya. Atau dari kita bisa kita tambahkan fitur yang lain. Misalnya kita mau tambahkan fitur GTC. Ya, jadi GTC kan itu adalah fitur yang membuat kita itu pasang order terus-menerus di harga yang sama dan jumlah lot yang sama sampai dia done atau sampai dia expired. Ya, misalnya saya aktifkan GTC-nya. Setelah itu saya set mau sampai kapan order ini dipasang gitu ya. Oke, misalnya saya set sampai tanggal 13 Maret. Nah, setelah saya set sampai 13 Maret, saya oke kan. Setelah oke, saya lanjut dengan buy. Seperti biasa ada konfirmasi sekali lagi. Kalau misalnya sudah oke, tinggal kita klik order. Ya. Nah, tapi rekan-rekan kalau ordernya itu hanya untuk hari ini aja, yang fitur GTC-nya itu nggak perlu tidak perlu diaktifkan ya. Jadi untuk fitur GTC itu memang hanya diaktifkan kalau kita tuh mau pasang order yang sama terus-menerus sampai dia done atau sampai dia expired. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di situ ada order BBCA harga 8.000 sebanyak 1 lot dan statusnya open. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau cancel, kalau kita mau cancel, kita bisa klik order ini, lalu kita klik withdraw. Nah, teman-teman perhatikan ya, karena order ini tadinya masuk dengan fungsi GTC, waktu kita mau membatalkan order, dia akan tanya, ini yang mau dibatalkan itu order untuk hari ini aja, atau sampai GTC-nya itu mau dibatalkan semua. Ya, kalau misalnya kita tuh hanya membatalkan order untuk yang hari ini aja, artinya itu untuk fungsi otomatisnya buat ngirim order besok-besok itu akan tetap berjalan. Jadi hari ini cancel, tapi besok akan jalan lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita mau membatalkan sepenuhnya, kita bisa pilih withdraw order. Ya, jadi kalau kita withdraw, nanti order yang hari ini ke withdraw, fungsi GTC-nya pun akan juga ke withdraw. Ya, nah nanti untuk order GTC-nya sendiri itu nanti bisa dilihat di advance order. Ya, jadi nanti di sini bisa kita lihat fungsi-fungsi atau order-order yang sudah kita pasang untuk GTC automatic order. Maaf ya, kameranya putus-putus ini, internetnya jelek banget ini yang di komputer ya. Tapi untungnya yang di handphone masih aman. Untungnya begitu. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Saya akan coba masuk kembali ke menu order. Kalau kita pakai atau aktifkan fungsi GTC, apakah ada komisi yang kami bayarkan ke BCA Sekuritas? Tidak ada ya, oke? Teman-teman nggak ada.
Jadi komisi transaksi itu hanya dibayarkan kalau terjadi transaksi aja. Kalau misalnya GTC-nya itu sendiri tidak ada biaya tambahan. Oke, sekarang saya akan kembali lagi ke fungsi order ya. Coba saya masuk saya cari lagi deh ke PCI. Ya. Oke, Pak, sekarang saya mau pasang stop loss, gitu ya misalnya. Jadi stop loss kan ada dua tipe ya. Kita baru mau beli dan pasang stop loss, atau kita sudah punya sahamnya, tapi cuma mau pasang stop loss. Nah itu bisa ya. Saya akan coba demokan dulu kalau kita mau beli dan langsung pasang stop loss. Seperti biasa tadi kita masuk ke menu buy. Berapa komisi beli dan jual? Monggo admin tolong diinfokan karena kita oke nih. Kalau limit sebelum 2 hari sudah saya top up, apakah ada biayanya? Nggak ada. Tidak ada biayanya ya. Yang penting jangan lewat 2 hari kerja. Kalau lewat 2 hari kerja itu tadi kita udah ya. Oke. Sip. Oke, saya tunjukkan lagi ya. Jadi di sini misalnya kita input belinya di 8.000, kita masukkan jumlah lotnya 1, terus kita pasang stop loss. Ya. Nah, jadi di sini mau bisa pasang stop loss, bisa pasang take profit, misalnya saya pasang stop loss. Saya aktifasi dulu stop loss-nya ya. Setelah saya aktifasi, di sini harganya saya input. Kondisinya, jadi supaya order stop loss ini terlempar, kondisinya mau apa sih gitu ya. Misalnya, saya mau pasang stop loss kalau kondisinya itu harga turun di bawah 7.500. Ya, nah oke, harga turun di bawah 7.500, saya mau pasang stop loss di berapa? Ya oke, misalnya saya samain aja deh, tetap di 7.500 deh, gitu ya. Nah terus, kita input juga jumlah lotnya berapa yang mau dijual. Gitu. Nah karena tadi kita belinya cuma 1 lot, otomatis stop loss-nya itu juga cuma 1 lot. Nah nanti di sini juga sudah diinformasikan ya, kalau kita pasang stop loss di 7.500, kerugian kita adalah 6,25%. Itu. Ya. Oke, nah setelah itu kalau sudah pasang order, sudah pasang stop loss, kita klik buy, nanti ada konfirmasi, sekali lagi klik confirm. Kalau internet saya putus, jadi langsung keluar. Oke, sebentar ya. Kalau mau lihat harga average transaction pada saham di mana lihatnya Pak? Ini average transaction per saham ya, bukan yang di porto kita ya. Kalau yang kita beli ini tadi ada di porto, bisa kelihatan. Itu ya. For sale-nya berapa hari? For sale-nya hari keempat. Berapa bunga kalau lewat P+2? Bunganya itu 0,083% per hari. Untuk aplikasi BCA di desktop, apakah perlu download aplikasi baru? Enggak, aplikasi di desktop masih sama aja, ya, tidak ada perubahan. Oke, nah tadi saya udah pasang order kalau saya mau ngecek, kalau teman-teman lagi ada di menu home, itu ada yang namanya my order ya, jadi tadi bisa cek. Jadi tadi bisa klik my order untuk mengecek status order kita. Oke. Oke, stop loss artinya saham 8.000 akan dijual otomatis kalau turun sampai nilai stop loss ya. Iya. Jumlah lotnya nanti disesuaikan ya. Kan tadi kita bisa mengisi ya jumlah lotnya mau berapa. Maaf ya rekan-rekan, ini sinyalnya agak menyedihkan. Coba saya ganti dulu deh. Moga-moga yang satu lebih bagus. Lagi sih. Sekarang kita coba lihat menu portfolio ya. Kita lihat yang penting-penting dulu aja. Oke, nah di menu portfolio ini kita bisa mengecek status saham-saham kita. Ya, saham-saham kita itu apakah lagi profit atau loss gitu ya. Kita punya sahamnya berapa lot, itu bisa dicek di sini. Oke. Nah, nanti kalau misalnya best friend ini ingin melakukan transaksi di sini, itu juga bisa. Misalnya kita mau jual ya, kita klik misalnya salah satu nih, era gitu ya. Dan nanti ada menu lagi, bisa buy atau bisa sell.
Ya, jadi nanti ada detail informasinya lagi di sini. Gitu. Oke. Nah, nanti di menu portfolio di bagian atas kita juga bisa lihat itu ada menu order sama menu history. Ya, jadi kalau order itu tadi untuk mengecek order yang sudah kita pasang hari ini, ya. Nah, kalau history ini kita melihat historical transaksi kita kemarin-kemarin, ya. Sampai berapa lama? Nanti coba saya tanyakan ya, tapi kemungkinan sih 3 bulan ya. Ya, biasa lola ya teman-teman ya, ini signalnya ya, mohon maaf. Oke, nah untuk fitur transaksi, fitur portofolio kira-kira dari Desperate ada yang boleh ditanyakan dulu kan? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan lanjut ke fitur-fitur lain ya yang ada di Discover ya. Oke. Nah, tadi kalau Discover itu kalau kita masuk ke order book itu sebenarnya tadi fungsinya sama kayak kita cari saham ya. Jadi kalau misalnya saya masuk ke order book munculnya seperti ini ya. Sama persis waktu kita mau cari Discover. Kita mau cari saham. Oke. Terus sebelahnya ada broker summary. Nah, ini seperti biasa kalau misalnya kita mau ngecek eh, broker-broker siapa sih yang lagi membeli saham gitu ya. Nah, kita bisa filter. Kita mau lihat saham apa. Dan kita juga bisa filter mau sampai kapan. Mungkin mau dari awal Januari, awal Februari, awal Januari gitu ya. Itu bisa. Terus broker summary kedua adalah activity. Ini kita bisa ngecek untuk aktivitas broker-broker tertentu. Misalnya ya ini SQ ya, kita mau lihat BCA Sekuritas misalnya. Oh, sorry ya, ini soalnya sinyalnya audio handphone dinyalain, ada yang notak aja. Coba saya cari dulu ya. Saya cari. Oke, chatnya udah banyak banget kayaknya ya. Oke, ini sih kayaknya audionya sudah saya nyalakan. Coba mungkin ada yang mau tanya tadi apa ya? Boleh? Kira-kira? Itu Pak, ini pengganti yang lama ya Pak, nanti. Larinya ke ini ya nanti ya. Ini nanti untuk aplikasi yang baru dan yang lama akan berjalan bersamaan. Jadi nanti disesuaikan aja kira-kira lebih cocok menggunakan aplikasi yang baru atau aplikasi yang lama. Ya. Terus tadi barusan ada yang tanya untuk report SPT. Ya untuk SPT saat ini belum. Jadi ini nanti kita akan otomatis, kita akan terus kembangkan terus ya rekan-rekan ya. Jadi ini yang pasti fungsi-fungsi dasarnya, informasi market, transaksi, portofolio, penarikan dana, semua sudah jalan. Nanti pelan-pelan kita akan tambahkan lagi fitur-fitur yang lain. Jadi kayak teman-teman perhatikan di sini juga sementara masih belum ada fitur untuk pemesanan saham IPO ya. Gak apa-apa, tapi nanti secara berkala kita akan upgrade terus aplikasi kita baru. Terus kalau ini kan satu kali seminar nih, belum begitu paham nih. Itu ada kelanjutan penjelasannya nanti Pak? Nanti secara berkala pasti ada lagi Pak. Ini kan saya bilang tadi ini perdana. Ini bagi kita yang baru lahir Pak. Ini perdana. Oh iya. Oke. Gak apa-apa. Saya juga nggak paham sih Pak. Pasti banyak yang ini ya. Banyak yang agak bingung-bingung ya. Tapi kita belajar bersama. Yang pasti kita hadir di sini untuk support para best friend. Monggo nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita juga masih ada WA official, kita masih ada email, masih ada call center. Monggo Pak, kita buka akses seluas-luasnya untuk nasabah kita. Oh bisa tanya call center juga ya, BCA ya? Ya nanti sementara ini aja Pak, coba ditanyakan aja. Kalau misalnya nanti dari call center, mungkin nanti misalnya perlu dieskalasi, nanti pasti akan dieskalasi ke kita dan kita kasih support. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya izin share lagi. Oke. Oke, ini ada yang tanya, activity nama brokernya tidak disebutkan. Iya, betul ya. Jadi ini hanya ada kode brokernya aja ya.
Atau sementara kalau belum ada ya, best friend ya, nanti kita tanya Mbak Google dulu ya, mau nggak mau begitu ya. Oke, oke kalau ini ranking broker ya, mungkin transaksinya paling besar. Jadi kembali sama seperti tadi, kita bisa cari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu nanti broker siapa yang transaksi paling besar. Tapi ya biasa ini pasti butuh loading karena butuh narik data ya. Jadi kalau koneksi internet yang lagi dangdut kayak punya saya, mungkin agak ini ya, agak lama gitu ya. Oke, saya kembali ya. Tadi broker summary sudah. Running trade. Sorry, sebelum running trade. Tadi ada yang sempat nanyain grafik ya, grafik IHSG. Nah ini sebelum grafik pergerakan IHSG. Nah ini di plotnya itu per ini ya, per periode. Jadi kalau ditulis one day, itu artinya ini adalah pergerakan untuk hari ini. Kalau kita pilih one week, ini berarti pergerakan untuk minggu ini ya. Jadi tadi bisa disesuaikan 1 tahun atau 5 tahun gitu ya. Nanti bisa dicek. Running trade. Nah, running trade ini real time ya, transaksi real time yang saat ini terjadi. Jadi kadang-kadang kalau mungkin kita lagi bingung kayak apa yang enak ya. Ya bisa aja sih kita lihat running trade yang hijau apa sih gitu ya, atau yang lagi merah banyak apa. Jadi kita tinggal cari di Discover gitu ya untuk kita lihat bid overnya atau pergerakan. Oke, saya kembalikan lagi global market. Nah, global market ini kita bisa lihat pergerakan dari grup saham-saham luar negeri. Ya, jadi misalnya di situ ada Dow Jones, ada yang indeksnya London, FTSE, ada HSI atau Hang Seng, nanti ada Straits Times, tadi kita bisa lihat di sini. Terus di komoditi kita bisa melihat pergerakan dari harga komoditas. Misalnya kita mau lihat pergerakan harga minyak gitu ya. Itu ada Brent oil, ada crude palm oil, ada gold futures, ada nickel gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini. Oke, terus misalnya ini juga ada currency ya. Currency kita bisa melihat pergerakan uang gitu ya. Sampai ada Bitcoin rupiah gitu ya. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat dari informasi pergerakan mata uang asing. Kalau yang rank ini masih under development ya. Jadi kita belum ada datanya, ini masih dikembangkan. Terus di sini ada stock pick ya. Jadi kalau stock pick ini adalah rekomendasi saham berdasarkan analisa teknikal ya. Ini yang biasanya kalau pagi-pagi itu suka di-share sama Pak Yaki. Ya, sebenarnya cara simpelnya nih kalau kita mau pakai ya, itu ada resisten, ada support. Jadi kalau mau belinya dekat-dekat support. Kalau mau jual, dekat-dekat resisten. Ya, jadi simpel kayak gitu aja. Kayak Toto, support 71. Mau beli ya belinya di 71. Resisten di 93. Berarti nanti kalau pas mau beli ya dekat-dekat di 93. Itu ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu kalau kita menggunakan stock pick ini. Oke, terus sektor. Nah, kalau kita masuk ke sektor, ini nanti kita akan melihat kategori sektor yang ada di bursa efek. Dan misalnya, Pak, di finance itu ada saham apa aja gitu ya. Tinggal kita klik IDX Finance-nya, nanti dia akan muncul. Nah, di sini kita bisa lihat, oh, jadi saham-saham ini toh yang masuk di sektor finance. Itu ya. Kira-kira begitu gambarannya. Oke, terus di sebelah kanan sektor ada kalender. Nah, ini kalender yang di aplikasi lama nggak ada ya. Nah, kalender ini bisa menunjukkan event-event yang akan terjadi ya. Di bawahnya itu ada informasi nih. Kalau warna biru muda itu dividen, warna pink itu RUPS gitu ya. Dan nanti kita bisa klik nih, misalnya Maret ini, saya mau lihat apa sih tanda IPO apa ini tanggal 7. Nah, oh stock split ternyata ya, ada stock split. Saham Hill. Terus tanggal 3 ada apa sih gitu ya? RUPS gitu ya. Sekarang bisa dilihat di sini. Oke, tadi my order udah ya. Oke, terus di bawahnya kategori. Nah, ini kita kalau kita baru login kita bingung hari ini kalau gimana ya? Cek aja di sini ya. Top gainer. Jadi kita bisa cek
hari ini saham apa yang lagi naik-naik nih. Terus top loser, wah saham apa yang lagi turun nih. Wah catch turun nih, kan kemarin beberapa hari arah nih. Ya, terus kita mau cek yang top volume, yang volumenya hari ini paling ramai transaksi gitu ya. Top frekuensi, oh yang hari ini transaksinya itu paling ramai bolak-baliknya. Bu Veronica, adik saya menunya my order panik trade sebentar. Tidak membaca chatnya. Stock pick price alert. Kayaknya tuh price alert. Oh, Bu Vero bukanya di home. Kalau saya bukanya di discover ya. Bisa lihat di bagian bawah ya. Bisa lihat di bagian bawah. Ada satu yang mendukung, ada satu yang menu discover ya. Ini saya lagi masuk di menu discover nih. Makanya mungkin pada bingung kok tampilannya beda gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aplikasi baru ya, gak apa-apa. Untung tadi Bu Vero sebutin loh tuh tampilannya apa aja. Kalau enggak saya juga bingung nanti mau ngalahinnya bagaimana ya. Gitu. List top gainer, top loser, kok nggak urut ya? Coba kita lihat ya, view top gainer. Oke, kalau ini sebentar. Kalau dari sisi persentase urut ya, kalau kita lihat ya, top gainer persen ya. Ya mungkin tadi yang dipertanyakan itu, top gainer ini kenapa? Oke, sebenarnya yang diurutkan itu adalah kenaikannya. Ya kalau kita lihat di sini, STTP itu kenaikannya plus 250 ya, terus aman 225 ya. Jadi sebenarnya urut tapi berdasarkan kenaikan dari sisi rupiah. Nah kalau kita mau urutin berdasarkan persentase, ini ada nih top gainer persen. Nah ini udah berdasarkan persentase nih. Bagus, keren katanya aplikasinya sangat informatif. Wah, happy banget saya Pak Agus. Makasih loh Pak. Nanti kalau para best friend ada masukan-masukan ya, diinfokan aja ya. Bolehlah email ke customer service kita ya, info. Jadi ada masukan apa sih untuk aplikasi kita nih, biar lebih jos lagi nih. Ya, kan ini kita yang baru akhir nih. Kita kan maunya ini benar-benar support kebutuhan dari teman-teman nih. Oke, jadi di bawah ada sektor, ya tadi juga sudah ya sektor ya. Kita tinggal klik aja, kita mau cek sektor yang mana. Ya. Nah, tadi mumpung Bu Vero ngingetin saya tentang price alert ya. Nah, saya baru inget nih, kita punya fitur price alert loh sekarang. Mantep ya. Tapi jangan lupa ya notification-nya di allow ya. Ya, tadi saya barusan nanya sama tim pengembangan loh. Kayaknya kok saya udah setting price alert kok nggak muncul di handphone saya gitu ya. Ternyata setelah saya cek notification-nya saya tidak, saya nggak keluar. Jadi nggak dari handphone tuh nggak bisa kirim notifikasi ya. Nah, jadi price alert kalau kita klik ya, kita bisa setting alert untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya nih, saya mau set untuk saham BBRI gitu ya. Ya. Misalnya kita mau set price alert ya, ini harga market sekarang, misalnya kita mau set, kita bisa pakai by percentage atau kita mau pakai langsung based on harga nih, ya. Misalnya saya mau turunin, saya mau price alertnya di 3550 misalnya, set price alert, ya. Nah, jadi nanti waktu harga BRI turun ke 3550, nanti di handphone akan langsung muncul notifikasi teng price alert BBRI mencapai 3550. Tadi termasuk kalau ada order yang done ya. Order yang done pun nanti juga akan memunculkan price alert ya. Jadi dia akan memberikan notifikasi di handphone rekan-rekan sekalian kalau order itu sudah done. Itu ya. Oke. Oke. Nah, oke, selain price alert di sini, kalau misalnya best friend masuk ke salah satu saham, itu di sebelah kanan atas itu juga ada lambang jam. Ya, itu lambang jam itu kita bisa klik juga ya untuk men-setting price alert ya. Jadi caranya juga sama seperti tadi. Misalnya mau kita bikin 10%, add price alert. Oke. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya izin stop share dulu karena saya jadi nggak bisa baca chatnya ya. Nanti kalau saya setelah baca chat saya lagi share screen lagi. Kalau ordernya sudah match itu tadi otomatis ya Bu ya, alertnya akan dikirim ya. Pastikan aja izin notifikasi di handphonenya itu di-allow ya. Nanti kalau kayak saya tadi izin notifikasinya di deny, jadi nggak terkirim tuh notifikasinya ya atau alertnya ya. Coba satu-satu dulu ya sebentar ya. Bagaimana cara memastikan notifikasi sudah allow, terus cara mengubah buy atau sell dari sisi price dan jumlah lot. Mengubah buy atau sell dari sisi price dan jumlah lot. Coba ya kita. Pak Franky, untuk link aplikasi yang baru di chat juga sudah ada ya, nanti boleh dicek ya. Oke, tadi menentukan apakah notifikasi sudah allow atau belum. Kalau di Android itu nanti bisa diklik aja, ditahan yang agak lama, nanti muncul seperti ini. Nanti klik App Info ya. Nah, waktu masuk ke App Info, ini ada Manage Notification, itu nanti bisa di allow. Masih kan ya? Ya, tadi kelihatan ya, udah ya. Oke. Terus tadi ada yang masih menanyakan cara untuk bertransaksi ya. Coba saya akan kembali. Saya masuk misalnya dari misalnya DA, misalnya saya mau beli saham buka misalnya. Oke, saya klik bukanya, misalnya saya mau beli di harga 130, terus saya mau masuk 5 lot gitu ya. Saya klik buy, ada konfirmasi sekali lagi, terus confirm, ya. Oke, setelah ini misalnya kita mau rubah price-nya atau kita mau rubah lot ya, tinggal kita klik, terus kita klik amen. Ya, nah nanti di sini kita bisa rubah. Harganya kita bisa rubah, lotnya juga kita bisa rubah. Itu kira-kira. Padahal kalau sudah logout dari PS Mobile, apakah bisa akan masuk notifikasi alert juga? Nanti saya tes ya Pak, seharusnya bisa. Ya, Pak Doni bisa ulang lagi Pak, cara beli jual tadi Pak, klik yang mana Pak? Oke, jadi kita cari sahamnya dulu ya. Saya masuk paling gampang ke Discover dulu deh ya. Saya masuk ke Discover dulu. Di home dulu ya? Ya, kita cari sahamnya dulu ya Pak. Bisa masuk ke Discover dulu, terus kita cari sahamnya di atas. Ya, kita cari di sini. Discover, ya, misalnya BBCA. Ya, setelah terus di bawah ada buy sama sell Pak. Nah, tinggal dipilih kita mau buy atau kita mau sell. Nah, tadi kan saya sudah buy terus ya, sudah buy. Sekarang coba kita sell ya. Saya sell. Oke. Harganya saya setting misalnya 9.500 karena saya percaya sekali nih ya, gitu ya. Jadi saya pasang 9.500, saya pasang satu lot ya. Nah, kita bisa pasang sebagian atau kalau mau gampang di situ ada max lot ya, itu juga bisa kalau mau gampang ya. Oke. Saya klik sell, tadi ada konfirmasi sekali lagi, lalu klik confirm. Oh iya. Udah ya, open. Nah setelah ini kita bisa rubah. Misalnya saya mau naikin, saya klik ordernya yang masih open ini saya klik, saya ambil, gitu ya. Saya pindahkan ke 9.600 kita pakai. Setelah itu klik lagi amend ordernya, nanti ada konfirmasi apakah benar ini mau diamend, terus confirm. Ya, kita lihat ya, sekarang sudah berubah menjadi 9.600. Nah, ini kalau kita lihat, order ini statusnya sudah amend, sedangkan yang ini statusnya open. Ya, jadi kalau yang statusnya amend, itu artinya order itu sudah berubah ya, sudah direvisi dan sudah tidak berlaku lagi.
Tapi kalau yang statusnya open itu berarti order itu entry. Gitu. Oke, nah setelah itu Pak saya mau batalkan deh, saya mau pegang, saya mau kasih ke anak cucu ya, gitu ya misalnya ya. Saya nggak mau jual deh, ya batalin aja. Kita klik aja saham order tersebut, terus klik withdraw, terus lanjutkan lagi withdraw. Gitu, ya sukses terwithdraw. Ya, oke. Nah, oke. Blaster mungkin nanti juga bisa cek juga di sini ya. Ini kita ada menu checklist ya. Jadi kalau aktif order ini kan kita melihat semua order yang kita pasang hari ini. Tapi kalau mungkin best friend pasang ordernya banyak kan mungkin agak bingung seleksinya. Berarti bisa juga sebenarnya masuk ke checklist ini. Buat tadi dia akan sortir sendiri order mana aja sih yang hari ini sudah ada. Ini maaf Pak, tadi saya tanya, kira-kira ini bisa dibuka di laptop atau PC nggak? Saya kelewat mungkin. Oh, kalau PC kita punya app sendiri Pak, itu yang khusus diinstal untuk yang Windows ya. Jadi buat best friend atau rekan-rekan yang besok ikut kelas BTS ya, tolong sediakan laptop ya kalau bisa ya, laptop yang pakai Windows. Jangan lupa biasanya yang best versi desktop diinstal dulu. Karena kalau kita mau menganalisa grafik itu paling enak itu pakai komputer ya. Kalau kita pakai handphone itu agak kurang ngena gitu ya. Jadi besok yang ikut kelas BTS untuk kelas teknikal sebisa mungkin sediakan itu ya, sediakan komputer Windows ya. Oke, makasih Pak Doni. Ya, sama-sama. Pak Riyadi untuk menampilkan notifikasi di Android di bagian mana yang ditekan lama. Oke, kita kembali, kita lihat dulu aplikasi BCA sekuritasnya. Ya, ikonnya itu kita hold ya, kita hold agak lama, nanti muncul app info. Ya, klik app infonya, lalu notification-nya ini nanti di lock ya, di bagian notification-nya ini di lock. Jangan di-deny kayak saya tadi ya. Ini kalau kayak klik nanti bisa di nonaktifkan gitu ya. Jangan di allow aja supaya bisa. Oke, terus Pak Johan, Pak Iwan, Pak Irwan. Pak Irwan untuk IPO di mana carinya? Oh, IPO untuk sementara masih menggunakan aplikasi base yang lama, ya. Untuk aplikasi yang baru ini masih dalam tahap pengembangan, tapi nanti masih akan kita tambah. Pak Johan, kalau beli dengan harga yang ada saat itu, apakah langsung realisasi? Jadi begini. Misalnya saya buka apa ini? Nah, best friend kan di sini kan ada yang namanya kolom bid dan ada juga yang namanya kolom ask. Ya, kalau kita beli dan kita pasang harga belinya itu di kolom bid, itu artinya kita antri. Ya, misalnya di sini kita lihat bidnya itu paling atas di 6825. Jadi kalau saya pasang di 6825 itu posisi beli saya antri. Belum tentu dapat. Tapi kalau saya mau beli langsung dapat itu saya bisa beli di harga ask atau 6850. Ya, kalau saya masuk di 6850 itu saya langsung dapat. Itu ya. Nah, kalau jual bedanya juga, kalau jual itu juga sama. Kalau saya jual tapi saya pasang jualnya itu di harga ask ya, di kolom yang sebelah kanan, itu saya pasti antri dulu. Tapi kalau saya mau jual langsung kejual, saya jual aja di harga bid. Ya, kalau kita jual di harga bid itu langsung laku. Gitu, ya. Jadi kalau pengen yang beli cepat atau pengen jual cepat ya itu lihat aja posisi bid sama posisi tasnya. Belinya di tas, jualnya di bid. Nah itu langsung, itu semua langsung. Untuk pakai Mac kita punya versi webnya, tapi memang itu secara fungsi atau secara grafiknya agak berbeda ya dengan aplikasi yang menggunakan Windows. Oke, Pak Doni, grafik di app yang baru bisa disetting seperti apps yang lama nggak? Bisa.
Jadi caranya dengan melihat grafik ini, itu di sebelah kanan itu ada yang lambang ini ya, lambang apa nih? Panah ya. Ada lambang panah ini ya. Kita bisa klik itu dulu. Nah, kita klik dulu tombol panahnya, nanti dia akan menampilkan grafik. Gitu ya, grafiknya. Terus nanti bisa disetting, misalnya mau tambahkan indikator apa gitu ya, nanti bisa tambahkan indikatornya menggunakan ini. Terus bisa tarik-tarik garis juga nih, misalnya menggunakan ini ya. Jadi kan mungkin ada yang, Pak, saya kalau mau cari tren itu sukanya tarik-tarik garis, bisa pakai. Ya ini mungkin yang agak sedikit berbeda dengan aplikasi yang lama ya. Kalau aplikasi yang lama kan kita nggak bisa tarik-tarik garis. Ya. Jadi nanti tinggal kita klik aja, kita mau tambahkan apa di sini. Misalnya mau tambahkan moving average misalnya, and across nih, biar tambahnya moving average-nya 2 gitu ya. Jadi di sini kita tinggal klik, terus nanti kita pilih setting. Ya, Pesret jangan pusing ya, ini memang khusus buat yang suka grafik. Ya, kalau yang nggak suka grafik, mungkin ya saya sambil asal tahu aja gitu ya. Takutnya nanti melihat malah jadi makin pusing gitu ya. Nah, kita ganti aja periodenya. Mau periode berapa? Terus habis itu oke. Ya, tadi dia akan muncul. Nah, setelah di setting, jangan lupa di save teman-teman ya. Kalau nggak di save, hilang settingannya. Berarti mesti setting ulang lagi gitu ya. Nah, jangan lupa di save. Layoutnya apa ya? Mungkin apa ya? Cross gitu ya. Sama kayak ya, apa namanya tadi? Cross gitu nih. Save. Ya. Terus kalau mau tarik garis misalnya ini kita klik dulu, kita pilih brand lainnya, misalnya kita pilih dari titik mana kita mau tarik garis sampai ke poin. Oke. Tinggal kita tarik aja, kita mau tarik garis kemana. Ya kita klik, kita hold, terus kita tarik gitu ya, itu kira-kira. Ya. Tadi dicoba-coba best friend ya, kalau semuanya dicoba di sini waktunya habis. Ya, saya yakin pasti dari teman-teman masih banyak yang mau ditanyakan ya. Oke, jika mau lihat peak dari saham yang kita mau beli atau jual, sehingga tahu batas tesis atau supportnya. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau para best friend lihat di sini ya, di sini itu sebenarnya masih ada beberapa informasi yang lain nih, kalau kita lihat di sini nih. Instagram, trade, financial, dan ini masih bisa digeser ke kanan-kanan ya. Misalnya ya, coba Kistat ya, Kistat ini kita bisa melihat ininya ya, semacam laporan keuangannya gitu ya, PI-nya, PBV-nya, ini kita bisa lihat di sini. Oke, terus setelah itu kalau trade ini ya kita melihat hari ini terjadi transaksi di harga berapa aja dan berapa besar transaksi yang terjadi ya. Terus financial, nah financial ini kita bisa melihat income statement-nya, balance sheet-nya, cash flow. Terus kalau analysis, nah ini ada rangkuman nih. Ya, misalnya kita lihat nih, analis rating. Analisa dari 4 sekuritas di Indonesia. 1 sekuritas memberikan rekomendasi buy, 3 sekuritas memberikan rekomendasi hold. Ya. Nah terus kalau ini kita bisa lihat nih, ada pivot point-nya juga nih. Ya. Nah, pivot point ini kan juga sebenarnya kita bisa jadikan semacam panduan ya untuk support dan resisten. Terus ada PI-nya juga ya, PI selama 3 tahun. Jadi PI rata-ratanya tuh di berapa, sekarang PI-nya di berapa gitu ya. Jadi kita bisa lihat kan di sini PI-nya cenderung terus turun dibandingkan rata-rata PI selama 3 tahun. Terus ini juga ada PBV-nya. Ini juga kita bisa lihat PBV rata-ratanya juga terus bergerak turun selama beberapa hari ini ya. Selama dari awal Januari sampai sekarang gitu ya. Pak Febri, kok lebih bagus dari versi desktop nih Pak? Jangan gitu dong Pak. Fungsinya macam-macam. Kalau mau analisa tetap desktop lah. Sama kalau misalnya mau lihat layar yang banyak gitu ya tetap masih lebih enak di desktop. Tapi kalau kesannya masih jadul ya mohon maaf ya Pak. Tadi didoakan moga-moga kita cepat upgrade gitu ya. Oke,
Lanjut ya, saya lanjut dulu broker summary. Nah ini kalau misalnya kita mau lihat broker pembeli penjualnya ya, nanti bisa disetting seperti tadi, mulai dari tanggal berapa sampai daily. Kita mau lihat pergerakan hariannya nih dari tanggal 27, tanggal 26, 25 gitu ya. Ini kita bisa lihat. Terus running trade, nah kalau running trade ini spesifik untuk tahap ini aja ya. Terus news and report, nah ini juga ada berita-berita tentang saham aman gitu ya. Kalau about ini kita bisa lihat tentang si perusahaan ini. Jadi perusahaan ini bergerak tentang di bidang apa sih, terus direkturnya siapa, komisarisnya siapa, bidang usahanya apa, ini bisa dilihat di sini. Dari Vivian, dividen dan auto cut loss sama auto take profit di mana ya? Oke, dividen sementara belum ada di sini, tapi kalau misalnya kita mau lihat jadwalnya, ini nanti di sini ada kalender, ya. Jadi di kalender ini kita bisa melihat untuk bulan depan itu misalnya ada event apa aja nih, ya. Nah kalau misalnya lambangnya itu adalah biru muda atau apa nih, biru Tosca ya. Saya nggak tahu nih biru apa ini, atau kan katanya kan laki-laki buta warna katanya, jadi nggak tahu nih biru apa. Pokoknya saya cuma tahunya ini biru muda ya. Nah kalau ada tanda biru muda ya berarti ada dividen di situ. Tinggal nanti diklik dividennya apa sih. Menu picknya itu stock pick ya. Ini ada stock pick. Stock pick ini adalah rekomendasi ala teknikal berdasarkan dari Pak Yaki yang biasa di-share tiap pagi di grup ya. Penggunaannya simple, kalau mau beli di area support, mau jual di area resisten, ya sesimpel itu. Kalau yang belum join ke grup, monggo nanti mungkin boleh japri aja ke admin, ya nanti infokan aja ke WA official kita ya. Tolong admin diinfokan WA official kita. Jadi buat yang mau join ke grup, nanti silakan WA ke WA official, info untuk minta dijoinkan ke grupnya BCA Sekuritas. Pak Doni, stock pick itu berapa lama Pak? Stock pick ini harian pasti diganti Pak. Pasti akan diganti. Tapi selama support resisten belum tertembus, ini masih berlaku. Oh iya, kalau kita ambil ternyata dia masih turun, berarti kita tahan dulu ya sampai dia stop loss ya. Ya, betul Pak. Nah paling kalau memang secara teknikal, kalau supportnya dijebol kan, kalau teknikal bilangnya siap-siap cut loss gitu Pak. Jadi kalau mau beli, semakin dekat support itu semakin bagus. Oke. Admin tolong dicek infokan untuk nomor WA official kita. Jadi buat para tester yang memang misalnya mau dijoinkan ke grup kita, nanti bisa chat langsung ke WA official kita ya. Oke, auto cut loss sama auto take profit. Oke. Kalau kita ngomong kita dalam posisi mau beli ya. Kalau kita dalam posisi mau beli, kita cari sahamnya dulu. Ya. Misalnya kita klik buy, setelah kita isi harga beli dan jumlah lotnya, di bawahnya stop loss dan take profit langsung diaktifkan. Tinggal kita set mau take profit di harga berapa, kondisi apa yang harus dipenuhi supaya take profit terlempar. Misalnya saya mau take profit kalau harganya itu, kondisinya itu harga last price-nya di 8.500, dan saya mau pasang order jualnya itu misalnya di 8.600. Jadi, cannot higher than 8.575. Kena hara kan ya, kena haranya bursa. Jadi misalnya saya mau, kalau 85 kelihatan, yaudah saya pasang antri di 8.575. Itu bisa. Stop loss. Kondisinya apa stop loss-nya? Kalau harganya turun ke 6.500, saya akan pasang jual. Saya akan pasang jualnya itu di 6.600. Saya antri aja dulu di 6.600. Siapa tahu masih kena gitu ya. Nah setelah semua diaktifkan, bisa langsung klik buy. Dan itu nanti akan otomatis berjalan. Tapi kalau posisi kita sudah punya barang, nanti bisa masuk ke sell dulu ya. Misalnya saya punya saham BCA. Misalnya saya ganti dulu ke BCA. Saya klik sell. Saya klik sell, tapi saya aktifkan langsung stop loss sama take profitnya, ya. Jadi saya nggak perlu isi yang atas. Saya hanya isi langsung stop loss sama take profit dengan cara yang sama seperti tadi. Saya pasang kondisinya
Kondisi take profitnya apa? Harganya naik ke 9.500. Dan saya mau jualnya saya samain aja 9.500. Kondisi stop lossnya apa? Oke, kalau dia turun ke 7.500. Stop lossnya di berapa? Oke, nggak apa-apa, saya mau stop loss di 7.500. Kan? Terus saya pasang juga jumlah lotnya berapa. Setelah itu, saya klik sell. Ya, saya klik sell. Oke. Nah, kalau best trend ya, waktu saya pasang stop loss dan take profit aja, di sini nggak muncul. Kenapa di sini nggak muncul? Karena ordernya tersebut belum dilempar ke bursa. Kondisinya belum terpenuhi. Ya, nah, kita bisa cek nanti di bagian advance order yang di sini. Ya, jadi status stop loss sama take profit itu ada di sini. Saya masuk klik lah. Di sini kelihatan BBCA sell pending ya tulisannya ya. Karena belum terpenuhi kondisinya. Jadi dia belum berjalan. Itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Bu Veronica, sekarang lagi marah hack yang bisa akses dan menguras isi rekening bank di HP. Apa apps ini aman dari hack? Oke, intinya begini. Ya, saham kita disimpan di Gestay. Dana rekan-rekan disimpan di RDN Desa. Kalau dana tersebut ditarik, dana tersebut hanya bisa ditarik ke satu rekening BCA yang didaftarkan. Ya, tidak bisa ditarik ke rekening-rekening yang lain. Ya, jadi secara saham maupun secara dana posisinya aman. Kalau ada yang ngotak-ngotik berusaha merubah data-data dari Bapak Ibu sekalian, dari pihak kita itu selalu melakukan verifikasi dan konfirmasi melalui telepon yang direkam. Hanya ke nomor telepon yang terdaftar. Ya, dan itu kan akan dilakukan dari DKSI. Terus khusus untuk perubahan rekening bank itu mesti isi formulir pengiriman data yang dikirim ditandatangan di atas materai dan dikirim fisiknya ke kita. Ya, jadi sebenarnya agak ribet sih kalau orang itu mau hack ya. Kalau misalnya nggak sengaja password Bapak Ibu kececer ke orang lain gitu ya, dia melakukan transaksi jual beli, ya dananya tetap masuk ke ATM kita. Dia mau tarik dana, ya tetap dananya akan keluar ke rekening kita juga. Gitu ya. Jadi kita sih kasih maksimum effort ya untuk membatasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Dan dari kita pun juga kita mesti benar-benar menjaga kerahasiaan tersebut supaya juga tidak tercecer ke tempat lain. Gitu ya. Begitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Best friend ini sudah mau 3:30 ini ya. Waktunya udah mau habis ini. Bobo mungkin kalau masih ada yang bingung-bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung kita masih punya waktu kira-kira 3 menit lagi. Oke. Ini Pak Radit atau Bu Radit. Take profit sama stop loss sementara hanya berlaku 1 hari aja ya. Mohon maaf sementara masih 1 hari. Nanti kita masih explore untuk kita tambah jangka waktunya ya supaya bisa lebih dari 1 hari ya. Oke, admin boleh dibantu untuk kasih link download base yang di desktop untuk dicek. Pak Raya mau lihat saham US gimana Pak? Saat ini kita belum bisa download ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa jajak ini. Untuk saat ini kita teman-teman, thank you banget ya sudah hadir, sudah dengerin saya celoteh. Moga-moga aplikasi yang baru ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman dalam berinvestasi. Besok yang ikut kelas BTS kita ketemu lagi jam 2 ya. Moga-moga besok lebih membantu lagi ya. Thank you ya. Thank you.